Presentasinya 10 menit. 2 menit. Nampak kan kok PPT-nya? Sudah nampak. Oke. Perkenalkan, nama saya Widianto. Saya akan memulai presentasi proposal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi pada Kinerja Karyawan Bapeda Bank Provinsi Riau. Untuk aturannya bisa dilihat dari grafik yang ada di presentasi. Berikut ada nilai SKP karyawan Bapeda Bank tahun 2023. Yang di sini tunjukkan ada 96 karyawan yang hasil kerjanya itu masih sangat tidak baik dan tidak baik. Maka dari grafik ini saya menarik kesimpulan bahwa masih banyak hasil kinerja karyawan yang dinilai tidak baik. Untuk penelitian dahulu ada tiga eh, pen- ahli yang berkata bahwa motivasi motivasi kerja itu berpengaruh signifikan dan positif positif, dan ada dua yang beranggapan bahwa motivasi kerja itu tidak berpengaruh. Dan untuk kepuasan kerja, ada dua ahli yang berkata bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan ada satu peneliti yang berkata bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan untuk komitmen organisasi, ada tiga ahli yang berkata bahwa komitmen organisasi itu berpengaruh positif dan signifikan. Dan ada satu peneliti yang berkata bahwa komitmen organisasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk teori, saya akan menggunakan dua teori, yaitu Maslow's Hierarchy of Needs, yang itu menegaskan bahwa kebutuhan manusia bisa dibagi menjadi 5 hierarki yang dimulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, harga diri, dan perwujudan diri. Yang kedua adalah Herzberg's Two-Factor Theory. Herzberg berargumen bahwa ada faktor-faktor yang saling bereksklusif yang dapat menyebabkan kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Untuk landasan teori itu adalah kinerja yang berarti pelaksanaan dan hasil kerja seseorang di dalam organisasi ketika disesuaikan dengan posisi atau tugas tertentu, berkaitan dengan nilai-nilai dan standar kinerja tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator sebuah perusahaan. Lalu ada motivasi, yaitu usaha atau kegiatan manajer untuk dapat menimbulkan atau meningkatkan semangat dan kegairahan kerja dari para pekerja-pekerja atau karyawan-karyawannya. Dan landasan teori itu eh, untuk kepuasan kerja, ada perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Lalu yang terakhir adalah komitmen organisasi, yaitu salah satu topik yang selalu menjadi referensi baik bagi manajemen sebuah organisasi, serta peneliti dengan minat khusus berfokus pada perilaku manusia. Untuk kerangka pemikiran, saya berhipotesis itu eh, motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan eh, komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan berpengaruh positif. Untuk metode penelitian, saya melakukan pengamatan di Bapeda Litbang selama 3 bulan, dan populasinya ada sekitar 315 karyawan. Berikut adalah operasional variabel saya. Dan untuk teknik analisis data, saya menggunakan analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji multikolonialitas, analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi, uji secara parsial, dan pengujian hipotesis. Sekian, terima kasih. Oke, kamu presentasinya hampir 5 menit. Gak ada masalah ya. Oke. Ada yang mau kamu tanyakan Ya, terlebih dahulu? takutnya nanti yang ditanya aja sih, kalau nanti takutnya nggak siap tanya. Gimana? Coba kamu bicaranya pelan-pelan. Soalnya agak susah saya Takutnya dengarnya.
Pokoknya nanti kalau ditanya tuh saya nggak siap gitu kok. Ya, kamu harus memahami materi. Mulai malam nih lah, kamu angsur-angsur, kamu baca skripsinya, supaya kamu nanti ketika nanti hari Kamis jadi lebih siap untuk maju. Karena pertanyaan Tapi itu saya, kan bisa berbagai jenis pertanyaan ya. Kadang iya, mendadak sekali dosen-dosen ini bertanya. iya Random itu dia. saya saya barusan tengok video simulasi yang lama itu ditanya ada nggak pakai teori lain gitu. Terus kayak Koko tanya kan teorinya apa gitu. Nanti takutnya kalau ditanya kan saya nggak siap gitu kok. Ya, ya kamu memang harus selalu siap dalam berbagai keadaan ya. Namanya juga ujian. Oke lah, kita coba lihat dari slide pertama dulu ya. Oke, turun, turun. Oke, turun. Nah, berarti teori utama kamu itu kan, ini belum dikasih kepalanya nih. Bikin Iya, teori iya. utama di atasnya. Layout, layout. Ya, itu. Dan namanya apa? Landasan teori apa? Teori, Oh, teori teori. utama. Teori utama itu kan bagian dari landasan teori juga sebenarnya. Nggak Iya. apa-apa. Hmm. Nah, ini jadi ada dua ya teorinya ya. Teori Iya. Maslow sama teori Herzberg. Lanjut, itu kinerja menurut siapa kutipannya? Ditulis dari siapa? Nanti cek di proposal aja ya. Semuanya Lanjut, dipakai itu ya kok. tetap Pakai misalnya kutipannya. ini pengukuran kinerja menurut si Ayam tahun 2020. Itu motivasi bla 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 menurut Bebek tahun 2023. Kayak gitu, tetap harus ada. Nanti aja. Lanjut aja dulu. Hipotesis, komitmen, kebutuhan. Kalau ini yang penting, setiap hipotesis itu ada argumentasinya. Kenapa motivasi itu kita anggap bisa memberi positif kepada kinerja? Artinya kan semakin baik, semakin tinggi motivasi, semakin bagus kinerja karyawan. Iya. Semakin puas seorang karyawan, semakin bagus kinerjanya. Semakin karyawan itu berkomitmen, akan semakin bagus kinerjanya. Nah, Febrianto kan di skripsi kan sudah dijelasin tuh. Iya. Nah, cuman biasanya mahasiswa ini kan kalau pas ujian suka lupa. Itu dia. Iya. Lanjut. Nah, ini kalau bisa, jangan populasi. Bikin populasi dan sampel. Oh. Besarin kotaknya ke bawah. Nah, ya. Populasinya berapa rencana? Saya lupa. Populasi 315 gitu kok. Kayak saya juga lupa apa. Jumlah jumlah karyawan saat ini Iya, kayak 300 lebih gitu kok. akan dipakai semua nanti. Kayaknya enggak sih kok. Itu kan nanti takutnya itu saya kira sih yang bakal ngisi Google Form-nya itu cuma dikit sih kok. Takutnya sih gitu. Gimana ya? Tadi populasi berapa saya lupa. 300 lebih kok. 100 lebih. 300. 300. Iya, Bisa nggak dapat 100? nggak tahu ya kok. Kemarin itu buat PKL itu yang isi cuma 20 orang kok.
Ya, PKL kan beda dengan skripsi. Skripsi tentu harus lebih luas cakupannya. Tapi kan gini, eh, yang PKL tuh cuma dikit gitu loh. Kalau ini kan kalau skripsi kan banyak gitu loh. Kalau yang dikit aja, yang isi dikit, kalau banyak gitu gimana gitu loh. Kalau untuk standar penelitian ya, kalau yang model seperti ini, biasanya diminta 100 minimal. Febrianto sanggup nggak dapat 100? Tahu ya, tuh tergantung orangnya. Tergantung. Ya harus diusahakan. Soalnya kalau nggak 100, biasanya ditolak itu nanti skripsinya. Karena masih belum memenuhi standar metodologi. Ya, pokoknya nanti saya apa aku saya minta sama supervisor saya dulu. Iya, lanjut. Nah, itu ini kan ngutip juga kan Iya, dari penelitian orang ya. iya kok. Bikin sumbernya. Bikinnya di bawah kinerja karyawan itu aja. Kan di variabel penelitian, di kolom variabel penelitian itu ada kinerja karyawan, di enter, lalu tulis sumber titik dua dari siapa dan tahun berapa. Buat ini semua ini kan kok. Nggak, Ya. di variabel penelitiannya aja. Oh, oke. Di kinerja karyawan kan, coba klik dulu kinerja karyawannya. Enter dua kali. Sumber titik dua. Nah, nanti ngutip dari siapa aja tulis di situ. Oh, iya. Kan udah ada di proposal kan? Iya. Nanti aja diperbaiki. Lanjut lagi ke slide 13 coba. Rencana analisisnya pakai alat apa? SPSS? Eh, SPS Amos? kok. Pakai SPS kok. Kalau SPSS bukan cuma multikolinialitas, nanti ada lagi uji yang lain. Di proposal apa aja ujinya? Ujinya. Bentar, saya buka proposal kamu yang terakhir dulu ya. Kan di Ya, email saya ada ya. buka, ada buka ini kok. Uji. Atau kamu share screen proposal kamu aja sekarang. Oh, Matikan share screen yang PPT. Kamu buka share screen yang file proposal. udah apa kok? Udah. Oke, ke atas dulu. Oke, stop. Turun. Stop, stop. Turun. Ya, turun. Lagi. 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 Nah, kamu pakai analisis struktural di sini tulisnya. Kalau struktural nggak bisa SPSS. Nanti sebutnya Smart PLS ya. Pernah belajar Smart PLS? Pernah dulu kok. Sama Ami saya boleh. Ya, nanti pakai itu. Makanya 3.6.5-nya analisis struktural equation modeling itu yang cocok. Jadi nanti kalau ditanya pakai apa, jawabnya pakai Smart PLS ya. Iya kok. Terus kamu kuantitatif atau kualitatif ini metodenya? Eh, Kualitatif kok. Kualitatif, tapi kamu pakai angket. Pakai angkat ya. Berarti kualitatif kok ya. Kuantitatif kan? Iya.
Jadi disebut kuantitatif karena kita angketnya itu kita angkakan jadi angka 1 sampai 5, makanya Iya. kuantitatif. Nanti pas cetak dokumen proposalnya, lampiran angket dikasih ya, letak di setelah daftar pustaka ya. Lampiran angket, perasaan kan udah kok. Yang Ya ini kan? maksudnya ya, Iya. karena saya beberapa kali nguji sempro, mahasiswa nggak ada lampirkan angketnya, nggak tahu saya kenapa. Oh, oh saya udah Jadi append kamu sih kok sama lampirkan ini ya? semua. Iya, Ya, udah append semuanya. ya oke, bagus. Ya. Nah, nanti ada rencana mau pakai wawancara nggak? Wawancara kayaknya enggak sih kok. Berarti murni murni dari angket aja ya. Iya, Kalau misalnya nih, kita kan nguji, hasilnya nggak signifikan. iya. Kamu mau tahu alasan kenapa tidak signifikan dari mana nanti? Berarti harus wawancara ya kok. Ya, itu pilihan kamu sebenarnya. Kalau tidak mau wawancara, kita bisa pakai dari jawaban angket itu kita cari yang pernyataannya paling rendah skornya. Kan nanti kan ada rata-rata antar pernyataan kan di bab Iya, 4. Halo? iya kok. Nanti kan masing-masing pernyataan angket ini kan kita hitung rata-ratanya kan di bab 4. Ya, Karakteristik responden itu iya, sama statistik deskriptif. Jadi kalau nggak signifikan kita biasanya lihat yang paling rendah. Salah satu caranya ya. Cuma kalau mau wawancara sih nggak apa-apa juga. Terserah lah. Tapi kalau kondisi kamu kayak gini, bagusnya tidak usah wawancara. Karena kamu kan tidak bekerja di sana. iya, Dan juga terkadang orang dari pemerintah kan sulit memberikan data ya. iya. Itu sih yang saya khawatirkan. Jadi kalau kamu wawancara, takutnya nanti mereka nggak mau kasih. Udah untung mereka mengisi angket kan. Iya. Takutnya enggak wawancara sih kok. Berarti itu kita lihat keadaan aja. Oke. Ada yang mau kamu tanyakan untuk sempro ini? Kayaknya Tadi sekarang sembari nggak ada sih kita kok. lihat-lihat kan ada sambil tanya jawab juga kita ya. Iya. Ada yang mau dibahas lagi? Untuk sekarang kayaknya nggak ada sih kok. Oke, kamu belajar lah ya. Iya kok. Dibaca-baca lagi. Terus di... Pernah saya share ya? Saya pernah share kan? Eh, Pertanyaan dulu dosen-dosen. pertanyaan dosen, Pernah saya share di grup. Cuman SDM nggak tuh ya? Kayaknya keuangan oh, deh. udah nggak ingat sih kok. Atau saya Kayaknya nggak japri ada kamu aja waktu. lagi ya? Ya, boleh kok. Ada lagi yang mau dibahas? Nggak ada sih kok. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, WA aja ya. Soalnya Iya kok. nggak sempat lagi kalau mau simulasi. Besok si Angel Melia yang mau simulasi. Ya, saya juga besok kuliah kok. Hmm. Oke ya, ini berarti Iya, saya close Zoom-nya ya. Nanti saya iya, kirim rekamannya. iya. Makasih kok. Ya, semoga sukses ya. Saya close Iya, Zoom-nya. iya kok. Selamat malam. Nunggu.